ads, atau teman-teman juga bisa membuat sebuah mekanisme pemotongan harga supaya customer itu tergerak untuk mendapatkan produk kita. Yang terakhir ada namanya place. Nah, place ini tidak selamanya berbentuk sebuah offline store atau physical store ya. Place di sini juga bisa menggambarkan bagaimana produk kita itu bisa dijual di marketplace. Atau misalkan layanan kita itu punya website sendiri. Atau misalkan seperti Gojek, mereka tidak punya physical store, ya. Mereka tidak menjual jasanya melalui website, tetapi mereka punya aplikasi. Itu namanya Place. Itu bagaimana caranya produk atau layanan kita bisa sampai kepada customer kita. Produk, pricing strategy, promotion, atau placing itu adalah hal-hal di bidang marketing. Sedangkan apa yang kita lakukan di public relations? Tadi Masnya bilang ini ya, contact center. Contact center itu lebih kepada reputation management. Bagaimana caranya kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga brand yang kita pegang itu punya reputasi yang baik di calon customer kita ketika kita bicara tentang perusahaan atau publik kita ketika kita bicara tentang institusi. Selain itu apa saja? Tadi Mas dan Nembesa bilang ada pegang wisuda, ada pegang SPMB, mungkin ada pegang dinamika. Yes, kita juga bergerak untuk event planning ya. Event-event yang ada baik internal maupun eksternal di institusi kita atau di luar perusahaan kita itu juga dipegang oleh tim dari Humas atau Public Relations. Selain event planning, kita juga pegang namanya media relations. Itu bagaimana caranya teman-teman bisa mempunyai hubungan yang baik dengan media rekanan kita. Media rekanan itu bentuknya apa? Bisa juga akun-akun di Instagram ya. Mungkin kalau teman-teman sebagian ada yang pegang webinar, kemudian punya rekanan media bentuknya misalkan info webinar, itu bisa juga dijadikan media relations-nya kita. Atau bisa juga media relations itu bentuknya jurnalis atau pers ya. Jadi kita juga penting untuk bisa menangani hubungan dengan pers. Supaya apa? Supaya exposure dari institusi kita atau perusahaan kita bisa lebih besar kepada publik. Kemudian, selain kita pegang event, kita pegang media, kita juga pegang internal communication atau komunikasi internal. Nah, kalau di Humas PKN kita mengatur tuh namanya kanal-kanal komunikasi seperti apa. Kemudian kalau di dalam aturannya, kalau teman-teman pernah baca surat edaran di DJP, salah satu kalau nggak salah nomor 15 tahun 2017, kalau saya nggak salah ya, tentang komunikasi internalnya DJP, itu lengkap sekali panduannya teman-teman, dan itu juga dipegang oleh P2 Humas. Bagaimana informasi itu harus disampaikan, informasi mana aja yang boleh disebarkan, mana yang tidak boleh, kemudian siapa saja yang punya kewenangan untuk bisa menyampaikan informasi kepada publik. Nah, itu adalah bagaimana cara kita untuk memanage sistem di dalam komunikasi internal. Itu juga tugasnya Humas. Selain itu, kita juga pegang digital atau new media ya. Digital itu mungkin sebagian teman-teman tahu kita pegang website, kita pegang juga social media, kita juga pegang namanya new media. New media itu adalah bagaimana sebuah institusi itu bisa terus keep updating, kemudian kita terus untuk hadir di dalam media-media baru, di mana itu bisa menjadi titik temu kita dengan pemangku kepentingan kita. Kalau misalnya kita pegang perusahaan, berarti dengan customer kita. Contohnya, kalau di Humas PKN Stan, kita punya social media, dan terakhir kemarin kita punya podcast. Mungkin sebagian teman-teman di sini pernah dengar gitu ya, Sudut Kampus PKN Stan, itu adalah cara kami di Humas untuk bisa menerbitkan new media. Nah, di tahun 2021 ini kita lagi menggodok dan menganalisis ada 2 new media yang akan kita luncurkan. Yang pertama adalah semacam official account di Line gitu ya. Yang kedua adalah TikTok. Nah, ini lagi banyak kita godok. Apakah memang sekiranya TikTok ini akan banyak membawa kebaikan untuk brand manajemen kita, atau bahkan nanti takutnya oleh publik ini malah direspon negatif. Masa sih sebuah perguruan tinggi kedinasan sebesar PKN punya TikTok? Nah, ini sedang kita banyak analisis. Kalau memang nanti hasilnya lebih banyak kebaikan, maka akan kita luncurkan di tahun 2021 ini.
Kemudian, reputation management itu banyak sekali ya hal-hal yang kita lakukan untuk memanage sebuah reputasi atau image baik institusi kita di depannya publik. Mungkin kita pegang event, kemudian kita bisa ngebuat sebuah artikel, kemudian kita bisa publish gitu ya. Itu juga merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen reputasi. Tadi Mas Dan Membesa bilang bahwa oke, humas itu salah satu tugasnya untuk bisa melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat. Itu juga merupakan kegiatan dalam manajemen reputasi. Atau kalau teman-teman tahu, kita sekarang punya layanan misalkan PPID, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ya tentang PPID? Saya udah pernah cerita belum ya di kelas ini, bahwa PKN San itu sekarang menjadi institusi PPID tingkat 2 di Kementerian Keuangan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu informasi, misalkan nih, Mas Lintang pengen tahu berapa sih sebetulnya skor gua kemarin ketika gua ikut SPMB tahun 2017 ya berarti ini ya? Atau 2018? 2018. Pengen tahu berapa sih nilainya saya, kemudian berapa jauh lari saya, Mas Lintang itu actually bisa minta informasi melalui Humas PKN STAN dengan mekanisme PPID. Itu merupakan salah satu kegiatan juga untuk membangun reputasi positif institusi di depan publiknya. Kemudian community relations. Nah, dalam hal ini kalau di PKN STAN kita punya beberapa relasi dengan komunitas-komunitas. Misalkan komunitas guru-guru bimbingan konseling, namanya MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Itu ada tingkatnya di kota kabupaten, ada tingkatnya itu di provinsi, ada juga tingkatnya nasional. Nah, itu perlu juga kita untuk manage. Supaya apa? Next time kalau misalkan kita punya informasi tentang SPMB, kita sebarkan aja melalui komunitas-komunitas ini, supaya informasinya lebih cepat sampai ke target marketnya kita. Dalam hal ini adalah siswa SMA. Kemudian kita juga punya relation yang sangat baik dengan alumni kita. Ya, alumni kita punya beberapa organisasi ya, perhimpunan sebetulnya yang paling besar namanya IKANAS. Kita juga ngebangun relasi yang baik dengan IKANAS. Nah, yang terakhir, ini yang sebetulnya paling memusingkan, namanya Crisis Communication Plan. Ini juga dipegang oleh orang-orang humas. Kalau misalkan teman-teman aware, kemarin misalkan memang kita turut berduka cita ya atas berita jatuhnya pesawat SJ182 yang lepas landas kemarin dari Cengkareng menuju ke Pontianak. Dan kalau teman-teman tahu, ketika pesawatnya itu dinyatakan hilang, yang paling pusing itu adalah orang humasnya. Karena di saat itu terjadi sebuah crisis communication. Bagaimana orang humasnya bisa tetap mempertahankan citra baik perusahaannya, dalam hal ini adalah Sriwijaya Air. Atau crisis management ketika kalau teman-teman pernah tahu di salah satu KPP di Sumatera Utara, kalau saya nggak salah, 2 tahun lalu, pernah terekam petugas KP-nya di bidang pelayanan di TPT ya, itu marah dan melemparkan benda ke WP. Kemudian ada WP lain yang merekam itu, kemudian itu sempat went viral, dan itu terjadi krisis komunikasi di Humas DJP. Itu juga pekerjaan dari Humas. Ya, jadi ini perbedaannya teman-teman. Kalau misalkan marketing, kita bicara tentang bagaimana caranya kita bisa ngejual produk ini kepada customer. Ya, kemudian kalau misalkan public relations, itu lebih kepada bagaimana caranya kita untuk bisa memaintain hubungan baik terhadap sebuah institusi dengan publiknya. Nah, ini saya bikin sebuah ilustrasi buat teman-teman yang memudahkan kira-kira apa yang membedakan marketing dan juga public relations. Ini ada ilustrasi seorang pria yang sekiranya mau menyatakan perasaan ya, nembak kira-kira gitu dengan seorang perempuan. Ketika kita menggunakan mekanisme marketing, gitu ya, si pria ini pasti akan bilang, I'm a great lover. Saya itu pria yang baik, saya pekerja keras, saya mapan, saya bla 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 bla. Marketing tentang menjual gagasan kepada target customer-nya kita. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan mekanisme public relations, maka kita akan ngebangun reputasi positif kita sehingga orang-orang di sekitarnya kita dan di sekitarnya target customer kita itu akan menyatakan pendapat yang baik terhadap diri kita. Nah,
Kalau teman-teman lihat di sini, public relations ketika dipakai, maka yang akan bersaksi tentang kebaikan kita sebagai seorang laki-laki bukan kita, tetapi temannya. Ya, public relations itu menggunakan perantara untuk bisa menyampaikan hal positif kepada publiknya atau target market di sebuah perusahaan. Kira-kira gitu. Saya lanjutkan. Nah, makin ke sini teman-teman, tidak ada perusahaan atau institusi yang betul-betul hanya menggunakan marketing saja atau yang betul-betul hanya menggunakan public relations saja. Makin ke sini, mekanisme public relations, strategi PR dan juga strategi marketing itu semakin bias ya. Baik institusi publik maupun perusahaan privat biasanya menggunakan campuran ya, campuran atau gabungan dari marketing dan juga public relations. Nah, makin ke sini gabungan itu menjadi sebuah istilah sendiri, namanya marketing public relations. Mungkin teman-teman pernah ngelihat TV shopping ya. TV shopping itu adalah salah satu contoh bagaimana sebuah perusahaan itu hanya menggunakan strategi marketing aja. Itu yang betul-betul hard selling kepada publiknya atau kepada target marketnya. Kita punya panci kita bla 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 bla, ayo beli. Besok harga naik bla bla bla, hubungin sekarang. Itu strategi marketing, ya. Nah, tetapi ada juga misalkan contoh kalau biasanya di musim mudik ya sebelum Covid, Telkomsel atau Indosat biasanya mereka ngebuka posko-posko pijat ya, posko untuk beristirahat di Pantura atau mungkin di rest area. Itu mereka tidak jualan loh. Itu mereka melakukan strategi public relations. Tetapi di saat yang sama mereka tetap ya menyampaikan informasi tentang bagaimana baiknya produk mereka dibanding dengan kompetitor yang lain. Kira-kira gitu. Itu adalah contoh dari strategi MTR. Atau mungkin teman-teman yang perempuan pernah datang ke sebuah mall gitu ya, kemudian ada brand kosmetik yang katakanlah free demo ya, biasanya misalkan ngecek kulit secara gratis atau misalkan ada make up secara gratis, itu adalah salah satu contoh kegiatan dari MTR. Mereka jualan nggak? Ya mereka jualan, tetapi mereka juga mengedepankan strategi public relations untuk customer-nya mereka. Atau misalkan apa lagi ya? Citra. Nah, Citra mungkin teman-teman tahu ya, produk body lotion namanya Citra. Mereka punya strategi MPR namanya Rumah Cantik Citra. Pernah tahu nggak? Pasti pernah dengar ya, iklan Rumah Cantik Citra. Nah, itu bagaimana customer-nya mereka itu bisa datang ke spa-nya mereka di Rumah Cantik Citra itu untuk bisa dilakukan perawatan. Tetapi di dalam spa itu mereka juga tetap jualan gitu loh. Nah, jadi itu merupakan gabungan antara marketing dan juga public relations. Menurut ahli, MPR itu merupakan any program atau effort yang didesain untuk bisa mengimprove, merawat atau juga memprotek sales ya, angka penjualan dan juga image dari sebuah produk, reputasi dengan mendorong intermediaries. Intermediaries itu perantara ya. Bukan kita perusahaannya langsung tetapi intermediaries. Bentuknya bisa dengan cara mass media atau individuals secara sukarela supaya sukarela bisa menyampaikan pesan baik dari perusahaan kita atau institusi kita kepada publiknya kita. Kira-kira gitu, ya. Gabungan dari marketing dan juga public relations. Kita nggak langsung, tetapi kita mendorong intermediaries ya, perantara-perantara. Bentuknya bisa media atau juga bentuknya individuals. Saya lanjutkan. Nah, kita keluarkan dulu ya marketing, kita keluarkan dulu public relations, tetapi di sini kita akan membahas tentang marketing public relations activities. Nah, MPR itu dari sisi penyelenggaranya bisa kita bagi menjadi dua kategori ya. Kita sebagai perusahaan itu menggunakan self-produce event, ya. Jadi kita yang punya perusahaan, kita yang punya institusi, kita juga yang menyelenggarakan eventnya. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh yang dari Google. SK2 salah satu brand kosmetik premium gitu ya, mereka ngebuka booth di mall, mereka bikin sebuah talk show, mereka bikin pemeriksaan kulit secara gratis dan lain sebagainya. Atau bisa juga bentuknya third party events ya.
Third party events itu kita bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk bisa berkolaborasi dalam ngebentuk sebuah partnership event. Atau mudahnya, kita yang punya duit nih, kemudian kita gampang aja, tinggal kasih sponsor ke penyelenggaranya. Contohnya di sini, BNI Festival. Ya, Java Jazz itu gede banget ya namanya ya, sehingga mereka pasti gampang untuk bisa mendapatkan brand untuk bisa mensponsor mereka. Atau contohnya, nggak perlu event, misalkan pernah nggak teman-teman naik MRT kemudian turun di stasiun Blok M BCA? Ya, itu merupakan salah satu MPR, strategi MPR dari BCA. Atau turun di stasiun Ben Hill BNI, BNI Ben Hill, atau di stasiun Lebak Bulus Grab. Itu adalah sponsorship. Bagaimana si perusahaan-perusahaan itu menggunakan intermediaries ya untuk bisa menyampaikan informasi baik tentang perusahaan mereka kepada target marketnya dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi kalau kita bagi berdasarkan penyelenggaranya, yang pertama self-produce event, yang kedua third party events. Bisa kita sendiri atau bisa kita collab atau bahkan kita cuma ngasih duit sebagai sponsor dari sebuah event. Lanjut. Dari tipe-tipenya, MPR events itu bisa kita bagi menjadi 6 ini, teman-teman. Yang pertama, bentuknya bisa bentuknya trade show. Karena ini adalah MPR, bukan marketing ya, ada strategi PR-nya di sana, maka yang kita urusin, yang openin itu nggak cuma melulu tentang customer, tetapi tentang pemangku kepentingannya kita. Ketika kita memegang menjadi brand manager di sebuah perusahaan, maka kita perlu untuk bisa menganalisis siapa saja sih stakeholders-nya kita atau pemangku kepentingan kita. Pemangku kepentingan itu bukan hanya customer, bisa juga kita menyebut mereka sebagai supplier ya atau distributor atau orang-orang yang bekerja di industri yang sama dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, orang-orang ini perlu kita maintain juga relationship-nya. Supaya apa? Contoh, kalau suppliers, kita bikin event untuk pertemuan bersama dengan supplier-suppliernya kita. Harapannya, semakin baik hubungan kita dengan supplier, maka stok kita bisa kita rasa lebih aman karena mereka punya hubungan baik dengan kita. Syukur-syukur kalau misalkan suppliernya bisa memberikan keringanan harga atau keringanan metode pembayaran yang menguntungkan perusahaan kita, gitu ya. Distributor juga, ketika kita punya produk, kemudian kita pasti akan memasarkan. Memasarkan tidak mungkin produknya langsung sampai ke toko, pasti membutuhkan distributor. Nah, distributor-distributor ini perlu juga kita ajak untuk makan bareng gitu ya, kita bikinkan event bersama dengan mereka. Harapannya ke depan mereka akan bisa berkontribusi positif terhadap sales-nya dari perusahaan kita. Bentuknya juga bisa conference ya, bisa bentuk juga seminar. Conference sama seminar tuh agak sedikit berbeda ya. Kalau seminar itu kan lebih kepada narasumber, kemudian ada yang datang ini ya sebagai peserta gitu ya. Misalkan bentuk talks ya, misalkan kayak apa yang lagi happening sekarang tentang talks, misalkan kayak Magna Talks itu bisa masuk ke dalam kategori event seminar. Tetapi kalau conference itu lebih kepada ahli-ahli dikumpulin gitu ya dalam satu tempat untuk ngebahas sebuah topik atau sebuah masalah. Kemudian ada namanya community events. Community events itu penting juga. Contoh yang paling sering saya lihat adalah misalkan Honda ngebuat apa ya? Misalkan roadshow bareng pemilik tipe mobil tertentu dari Jakarta ke Semarang, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu sering dilakukan semacam community events dari perusahaan-perusahaan otomotif seperti Honda. Kemudian, charity events. Nah, ini teman-teman pasti tahu ya, bagaimana perusahaan itu menaikkan reputasinya melalui kegiatan sosial. Misalkan kalau di Kementerian Keuangan kita punya Kemenkeu Mengajar, atau juga kita punya Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu, gitu ya. Atau misalkan kalau di perusahaan-perusahaan, misalkan Mandiri Berbagi, misalkan seperti itu merupakan kategori dari event charity. Kemudian yang terakhir adalah press conference. Nah, ini adalah cara
bagi kita untuk bisa menyampaikan informasi tentang sebuah topik, tetapi topiknya biasanya tentang event perusahaan kita kepada publik melalui press atau jurnalis atau awak media. Nah, teman-teman, dari semua tipe-tipe dari MPR events ini, semua akan saya take out kecuali press conference. Ini yang akan saya highlight yang menjadi bahan kuliah kita hari ini. Nah, press conference itu merupakan salah satu cara kita untuk membuat hubungan dengan media semakin baik. Ya, itu hanya salah satu cara. Cara yang lain seperti apa? Contohnya, bisa bentuknya media visit. Nah, media visit ini biasanya kalau pimpinan sebuah institusi atau perusahaan itu baru diganti gitu ya, biasanya pimpinannya datang tuh ke media-media. Supaya apa? Ya supaya hubungan kita dengan media semakin baik ya. Misalkan kalau kalian aware gitu ya, pimpinan kita, Bu Sri Mulyani itu deket banget dengan Rosiana Silalahi, misalkan seperti itu, atau dengan Najwa Shihab. Itu adalah salah satu bentuk media visit ya, memberikan figur utama di sebuah institusi untuk bisa dihadirkan dalam sebuah tayangan berita, misalkan. Itu adalah contoh media visit. Kemudian bisa juga bentuknya pers tour. Ya, pers tour itu kalau misalkan contohnya kalau di PKN kita lagi bangun gedung baru, kemudian kita kumpulkan tuh wartawan untuk bisa mengunjungi ya, mengunjungi kampus kita, kemudian kita kelilingin di kampus kita, kemudian kita kasih tahu, Bapak ini gedungnya ini dibangun tanggal segini, memakan biaya segini, nanti tujuannya bla 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 bla. Bisa juga kalau di Kementerian Keuangan sering kita ajak media-media itu untuk bisa visit ke proyek-proyek pemerintah terbaru, misalkan mengunjungi jembatan di Papua hasil dari penjualan obligasi pemerintah misalkan kayak gitu. Supaya apa? Ya supaya media itu bisa mengabarkan informasi tentang si jembatannya, tentang pembiayaannya secara positif. Ya, tadi bisa media visit, bisa juga bentuknya pers tour, bisa juga bentuknya media gathering. Ya, media gathering ini biasanya kita kumpulkan petinggi-petinggi di media-media rekanan kita, biasanya kita ajak di hotel bintang 5 untuk makan ya, untuk happy-happy di sana. Nah, itu biasanya cara kita untuk bisa merawat hubungan dengan media. Karena media itu kadang-kadang agak ini teman-teman. Bagi mereka, berita buruk itu adalah berita yang paling dicari. Karena masyarakat kita tendensinya lebih senang untuk bisa mengklik berita buruk ketimbang berita baik. Nah, jadi bagi mereka, mereka terdrive juga untuk bisa mengambil angle secara negatif. Nah, itulah pentingnya kita sebagai seorang brand manager untuk bisa merawat hubungan dengan media. Supaya apa? Supaya mereka tetap bisa menyampaikan informasi secara positif. Saya lanjutkan. Nah, ketika teman-teman nanti sebagai PR staff atau brand manager di sebuah perusahaan, ketika teman-teman akan ngebuat sebuah press conference, teman-teman harus make sure dulu bahwa kita punya sesuatu yang punya nilai berita yang tinggi untuk bisa disampaikan atau newsworthy ya. Ini adalah satu hal yang wajib teman-teman pastikan ya. Kita sebagai brand manager harus bisa punya analisis yang mendalam tentang situasi isunya kita. Kalau misalkan kita punya isu yang tidak begitu menarik perhatian publik, maka ngapain bikin press conference? Kita bikin undangan, media nggak akan ada yang datang. Percaya. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita punya sesuatu yang punya nilai berita tinggi untuk bisa disampaikan kepada publik. Semakin tinggi nilai beritanya, maka oke, nggak apa-apa Erlinda. Maka semakin besar juga kemungkinan media itu akan datang ke kegiatannya kita atau press conference-nya kita. Saya lanjutkan. Nah, di sebuah press conference, teman-teman, anyway, teman-teman pernah lihat ya, press conference, pernah ada yang belum pernah lihat sebuah press conference? Bukan secara langsung ya, tetapi mungkin di sebuah acara televisi misalkan. Pasti pernah lihat kan? Yang laki-laki biasanya misalkan mau kick off laga derby
atau big match, atau habis biasanya drawing Liga Champions, atau misalkan kedatangan pemain bintang di sebuah klub besar, biasanya melakukan press conference sebelumnya ya. Biasanya pelatihnya yang di-shot, didudukin di meja press conference, media ngelilingin, kemudian di sebelahnya biasanya ada pemain kunci gitu ya. Kalau pemain baru ya pemain barunya yang didudukkan di sana. Adalah gimmick-gimmicknya, misalkan pemain barunya ditaruh diajak untuk ke lapangan tengah, kemudian dribbling bola. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari press conference. Saya yakin teman-teman yang laki-laki yang suka bola pasti pernah nonton itu, nggak mungkin enggak. Nah, kalau untuk yang perempuan mungkin pernah nonton misalkan press conference sebuah acara misalkan kayak Indonesian Idol sebelum di kick off seasonnya, biasanya mereka melakukan press conference. Atau sesederhana gini deh, apa yang lagi happening kemarin misalkan tentang SJ 182, Pak Menteri Budi Karya kemarin sekitar pukul 19 di hari H melakukan sebuah press conference menyatakan bahwa memang pesawatnya dinyatakan dalam status hilang. Nah, contohnya seperti itu. Atau seenggak-enggaknya kalau teman-teman tahu kemarin kasusnya Giselle, dia kemarin di sebuah hotel gitu ya melakukan sebuah press conference. Ya itu namanya press conference. Jadi mengundang media untuk bisa datang dan meliput tentang isu yang akan kita sampaikan kepada publik. Entah itu kalau artis permintaan maaf lah, konfirmasi lah, apalah, itu adalah bentuk-bentuk dari press conference. Nah, ketika di perusahaan kita atau di institusi kita, teman-teman akan melakukan press conference. Ada di sini saya bagi 6 poin yang teman-teman harus siapkan ya. Yang pertama, event dari si press conference itu sendiri ya. Bagaimana diatur tempat duduk dan lain sebagainya, itu eventnya harus teman-teman perhatikan. Kemudian media listnya, media mana aja yang teman-teman akan undang. Nah, ini penting karena setiap isu itu tidak suitable untuk semua media ya. Misal Mas atau Mbak Amelia lagi bikin sebuah event, misalkan Mbak Amelia nanti bekerja katakanlah di DJPPR gitu ya, kemudian DJPPR lagi akan menerbitkan surat berharga pemerintah gitu sebagai instrumen pembiayaan, katakanlah seperti itu. Kemudian Mbak Amelia mengundang misalkan wartawan dari soccer atau dari bola gitu, itu udah nggak ada lagi ya 2 majalah itu, atau gadis gitu, yang nggak nyambung gitu. Walaupun ya mereka media juga, ada jurnalisnya juga, tetapi nggak nyambung. Nah, berarti kita perlu untuk bisa menganalisis media-media mana saja yang suitable untuk isunya kita. Bukan hanya perusahaan atau institusi kita ya, tapi lebih spesifik ke isunya kita. Isu kita tentang apa? Karena kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi, isunya ada 2 atau 3, tidak semua isu itu mengundang media yang sama untuk bisa diberitakan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ketiga, drafting. Apa saja surat-surat yang harus kita siapkan. Kemudian kita harus memastikan press release kita bisa terbit. Kemudian yang selanjutnya ada distribution, bagaimana press release yang sudah kita buat itu bisa terdistribusi dengan baik kepada awak media. Yang terakhir adalah media monitoring ya. Jadi bagaimana sebuah press conference tadi intinya akan menghasilkan sebuah press release. Press release itu untuk disampaikan oleh media kepada publik melalui penerbitan di media mereka masing-masing. Itu yang teman-teman harus siapkan. Akan saya kulik satu persatu. Pertama, event dari press conference-nya sendiri. Nah, di sini saya ngambil sebuah kompetisi pramusim dari Premier League namanya Asia Trophy. Ini adalah bentuk dari press conference-nya. Atau mungkin teman-teman pernah kemarin pasti pernah tahu ya bahwa Asian Games tahun kapan ya kemarin yang di Filipina, yang kemarin viral di mana-mana karena tempat press conference-nya itu kayak SD negeri katanya gitu. Kursinya pakai kursi plastik gitu ya, mejanya juga nggak ada logo dan lain sebagainya. Itu adalah suasana dalam sebuah press conference. Event press conference-nya sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, siapkan, dan pastikan itu sudah dalam kondisi yang baik ya. Pertama, sebelum kita melakukan press conference, kita perlu menyiapkan namanya media invitation atau undangan kepada media. Medianya mana aja nanti akan saya bahas ya. Kedua, kita perhatikan speakers-nya ya.
Speakers ini sangat penting, teman-teman. Ya, media itu juga akan melihat kalau speakernya ecek-ecek, mereka nggak akan datang ke press conference-nya kita. Apalagi kalau isunya nggak penting, mereka akan malas. Ya, apalagi kalau ke Bintaro, jauh, gitu ya, mereka akan malas. Ketiga, kita perlu memperhatikan speaker set arrangement. Biasanya dalam sebuah press conference, itu kan ada namanya podium. Podium itu perlu kita perhatikan, luasnya seberapa gitu ya. Ada berapa speakers yang akan duduk di sana, apakah satu kah, apakah dua kah. Nah, kita harus memastikan bahwa semua orang yang duduk di situ harus fit dalam sebuah picture. Jadi, maksudnya gini, kita harus punya sebuah arrangement tempat duduk ya, seating plan untuk media-media ini, sehingga media yang paling ujung pun dalam sekali shot kamera mereka, itu akan bisa ke-capture semua orang di dalam podium itu. Walaupun sebagian besar berita-berita kita biasanya ngebidik hanya kepada satu orang tertentu gitu ya. Misalkan kalau teman-teman ngelihat dalam press conference sebuah klub sepak bola sebelum laga derby, biasanya itu akan close up, nggak mungkin semuanya. Tetapi akan lebih baik kalau misalkan kita membuat sebuah seating plan, arrangement untuk podium, sehingga ketika si wartawan itu mau melakukan bidikan dengan kamera, sekali shot itu semua orang bisa masuk dalam sebuah picture. Kemudian kita harus membuat sebuah briefing book ya. Ini kalau di saya biasanya saya bukan bikin briefing book tapi brief sheet. Ya, kalau book itu terlalu tebal. Biasanya kalau orang-orang kita apalagi di institusi, mereka malas biasanya bacanya. Jadi hal-hal apa saja yang perlu masuk dalam sebuah brief sheet atau dalam hal ini briefing book ya. Pertama adalah talk point. Kita harus ngasih tahu kepada speakernya kita, Bapak, Ibu, nanti Bapak, Ibu akan berbicara tentang A, B, C, D, E. Ya, do and don'ts-nya harus dikasih tahu. Nanti Ibu jangan menyentuh ranah ini ya, Bu ya. Ini masih sensitif. Bu, nanti kalau ditanya tentang ini, Ibu jangan jawab ya, Bu ya. Ini mending Ibu memberikan statement yang naratif ini aja, normatif aja. Talk point dan FAQ. FAQ ini sangat penting, teman-teman. Supaya apa? Supaya speaker kita siap. Speaker kita itu nggak mungkin rekan sebaya kita, dia pasti atasan kita. Jadi, kita perlu memastikan juga bahwa mereka-mereka, beliau-beliau ini siap dengan segala macam jenis pertanyaan. Nah, contoh, kalau ada wisuda PKN STAN ya, atau Dies Natalis PKN STAN, ada Bu Menteri, diwawancarain oleh media. Nah, itu biasanya saya membuat sebuah analisa kepada Bu Menteri melalui Pusaka, namanya Pusat Harmonisasi Kebijakan. Hal-hal apa saja yang akan mungkin ditanyakan oleh media kepada Bu Menteri? Yang pertama, kita harus menganalisis event-nya kita sendiri. Kalau misalkan tadi tentang wisuda, kita harus ngasih data tentang berapa banyak orang yang diwisuda. IP tertinggi siapa? Ya, IP tertinggi itu berapa? Berapa orang yang bisa dapat predikat dengan pujian? Karena media suka dengan angka-angka yang bombastis. Mereka suka menanyakan tentang statistik. Mereka suka dengan data. Kita harus provide itu. Kemudian kita bikin kira-kira pertanyaan FAQ-nya apa saja. Itu yang pertama tentang event-nya kita. Yang kedua, kita juga perlu menganalisis isu-isu apa saja yang ada ya tentang si speaker yang akan kita set ke depan media. Contoh dalam hal ini misalkan Bu Menteri. Bu Menteri datang ke wisuda, oke, wartawan termin 1 nanya tentang wisuda, bla 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 bla. Termin kedua nanya tentang apa? Ibu, kemarin ada pegawai Ibu yang kena tangkap OTT, bagaimana pendapat Ibu? Kita harus tahu tentang isu-isu terkini dari si institusi kita maupun speaker yang kita set untuk berbicara di depan media. Ibu, ini kemarin neraca perdagangan kita turun terus, bagaimana strategi Ibu untuk ke depan? Nah, FAQ ini perlu kita buat, teman-teman. Supaya apa? Supaya speaker kita siap. Ya, jangan sampai speaker kita tuh merasa dijebak oleh institusinya kita. Bu Menteri datang ke PKN STAN, nggak dikasih talk point, nggak dikasih FAQ, ibunya mungkin tidak siap dengan data-data, kemudian langsung dikejar sama media, ibunya salah ngomong, misalkan seperti itu. Kalau Bu Sri Mulyani sih nggak pernah salah ngomong ya. Tapi dalam hal yang lain gitu, kalau misalkan speaker kita salah ngomong, mereka akan merasa kita menjebak
mereka sebagai speaker. Dan itu akan backfire ke kita, hati-hati ya. Kemudian ada namanya guestbook, buku tamu ya. Buku tamu ini penting sekali supaya apa? Next time kalau kita punya event yang serupa, kita bikin sebuah press conference lagi, maka kita punya sebuah database. Oh, kayaknya ini cocok deh beritanya masuk ke Kontan. Ayo, ada nggak kita punya database jurnalisnya Kontan? Kita kontak, kita email, kita kasih undangan. Nah, itu fungsinya guestbook. Backdrop with small logos. Nah, ini saya pengen tanya ke teman-teman laki-laki yang suka bola. Biasanya kalau seorang coach atau seorang key player yang lagi diwawancarain gitu ya, biasanya kan di belakangnya banyak sekali logo ya, dan logonya tuh pasti bentuknya kecil-kecil dan berulang. Kira-kira kenapa? Why? Backdrop itu harus didesain dengan logo yang kecil. Saya pengen tanya ke teman-teman sambil saya ngopi. Yuk. Nggak harus benar. Nggak apa-apa, diskusi aja. Why? Izin mencoba menjawab, Mas. Yuk, silakan, Mas. Ya, mungkin biar kelihatan rame aja, Mas. Kalau misalnya satu besar itu kan kayak kurang gimana gitu. Kalau kecil-kecil tapi banyak itu biar kelihatan rame aja dan space-nya bisa ditempatin banyak. Siap. Mungkin Terima kasih, Mas. Ada lagi? Mas, yang mau disampaikan? Sudah, Mas, itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Dari sisi estetiknya, oh kayaknya kalau rame kayaknya lebih oke nih. Well, nice. Yang lain ada nggak? Kira-kira kenapa itu dicetak logonya kecil-kecil? Kenapa sih? Yang punya pendapat, yang mau sharing, yang perempuan juga boleh ya, silakan. Nggak apa-apa. Halo Mas, saya Ya, coba silakan jawab ya. Alvin. Mungkin biar kelihatan banyak sponsornya aja, padahal itu cuman diulang-ulang aja kalau menurut saya. Oke, siap. Supaya kelihatan banyak sponsornya. Baik, siap Ya. Mas Alvin. Kayak anak-anak stan ya, bikin media partnernya banyak-banyakan gitu. Supaya, poster acara kita lebih bonafit daripada acara lo nih. Mostly anak stan kayak gitu, aneh juga saya lihatnya. Well, nice, bagus. Ini insight yang baik. Terima kasih Mas Alvin. Ada yang lain? Coba Mas, izin. Ya. Mungkin silakan Mas. Mungkin misal kalau ada close up video dan foto, semua sponsor itu bisa kelihatan Mas. Kan kalau gede-gede cuma ada 4 kan, mungkin kalau satu nggak kelihatan gitu Mas. Siap. Mas siapa ini Mas? Fikar. Mas? Fikar. Mas Fikar? Iya. Oke, terima kasih Mas Fikar. Wow. Teman-teman, apa yang dijawab sama Mas Fikar itu, kalau saya kasih nilainya 100. Betul sekali, tepat. Jadi, Mas Alvin tadi sudah memberikan insight bahwa oke, rame-ramean, tetapi kalau sekelas Premier League atau Liga Champion, saya yakin mereka malah memfilter mereka, sponsornya mereka. Nggak mungkin mereka kekurangan sponsor gitu ya. Tetapi berkaitan juga apa yang disampaikan Mas Alvin dan juga Mas Fikar tadi. Betul. Supaya apa? Sponsornya itu banyak ya, teman-teman. Sponsor utama mereka tuh banyak. Nah, bagaimana dalam sebuah shot yang close up, gitu ya. Biasanya kan ditampilkan video itu kan misalkan Frank Lampard gitu, dia lagi ngomong, itu kan di shot-nya secara close up, nggak mungkin wide angle, nggak mungkin, pasti close up. Dalam sebuah close up shot itu, harapannya semua sponsor utamanya itu bisa masuk. Sehingga apa? Exposure terhadap perusahaan sponsornya bisa tersebar luas. Tujuannya itu, teman-teman. Yang lain masuk akal juga, supaya rame, supaya bagus, iya sih. Supaya banyak-banyakan logo, ya bisa lah. Tetapi kayaknya kalau misalkan untuk kompetisi besar, harusnya mereka nggak kekurangan sponsor. Tetapi kita, bayangin, kita seorang brand manager perusahaan. Kita ngasih sponsor ke misalkan Liga Basket Indonesia. Kemudian ketuanya lagi ngomong tuh di situ, ketua kompetisinya. Kita pengen nggak logo perusahaan kita muncul di situ? Ya kan? Kalau misalkan logo yang lain muncul, tapi perusahaan kita nggak muncul, kita bisa komplain dong sama mereka. Ini sama kalau misalkan shot-nya itu dalam bentuk audio juga. Ini kan
bentuknya lebih kepada visual ya. Kalau press conference itu short, video gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuknya lebih kepada audio, misalkan teman-teman pernah dengar radio misalkan Prambors gitu ya, mereka punya event, pasti disebutin satu-satu sponsor utamanya. Nah, ini sebenarnya sama tujuannya. Yang tadinya disebutkan secara oral atau lisan, ini lebih kepada shot kamera. Kira-kira gitu. Terima kasih teman-teman. Next, kita perlu untuk menyiapkan audio yang baik. Nah, ini banyak orang PR tidak ngeh karena media yang akan datang tidak hanya media visual ya. Mereka-mereka dari biasanya kalau institusi itu dari Antara ya. Antara itu RRI itu mereka biasa datang, kemudian El Sinta itu rajin datang juga ke PKN San. Sering banget El Sinta itu datang ke PKN San. Mereka adalah wartawan radio. Maka good audio is a must. Harus kita siapkan ya, wajib. Moderator ini bisa disesuaikan apakah memang perlu moderator atau enggak gitu ya. Kemarin kayaknya Giselle nggak butuh moderator gitu ya. Next, media kit. Well, teman-teman, dari semua ini ya, saya kalau boleh jujur, apa yang ngedrive wartawan itu datang ke eventnya kita atau event sebelah adalah media kit. Media kit itu isinya apa? Biasanya saya bikin, aduh nggak ada lagi contohnya ya. Media kit itu saya biasanya kasih kayak paper bag gitu ya. Isinya apa? Isinya satu kalung mereka untuk bisa masuk tas ke ininya kita, eventnya kita. Kemudian kita kasih press release-nya kita print out, kemudian kita taruh di sana, gitu ya. Biasanya kita kasih link juga kalau mereka pengen kopas. Kemudian di sana ada biasanya kita kasih souvenir dari event itu, dan yang terakhir adalah uang transport. Nah, uang transport ini yang biasanya jadi pertanyaan oleh media yang paling sering ditanyakan ke saya. Mas, uang transportnya berapa? Mas, besok datang ke stand jauh nih, ada nggak uang transportnya? Itu sering sekali ditanyakan oleh wartawan kepada saya. Jadi media kit ini gini teman-teman, misalkan Mas Alvin punya event di lapangan Banteng di hari Senin jam 9 pagi. Udahlah itu wartawan biasa jarang datang. Itulah kenapa misalkan kalau Kemenkyu punya event press conference misalkan APBN kita, mungkin ada teman-teman yang pernah nonton ya, konferensi pers APBN kita, itu tidak pernah di hari Senin. Biasanya di hari Senin itu semua event-event tuh blok di hari Senin, terutama institusi pemerintah. Ya, wartawan itu terbatas jumlahnya. Nah, dalam satu waktu yang sama, pasti lebih daripada satu event itu terjadi. Mereka akan bingung akan datang ke event yang mana. Nah, media kit ini biasanya yang akan menarik mereka, udahlah Mas, datang aja ke sini kita kasih uang transport nanti kita jemput bla 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 bla. Biasanya mereka kayak gitu, ya. Yang terakhir, foto rilis. Nah, foto rilis ini gini, rekan-rekan media itu gimana ya saya bilangnya? Mereka itu biasa kalau event jam 9 ya, suka-suka mereka mau datang jam berapa. Kadang mereka datangnya jam 8, kadang mereka datangnya jam 10, kadang eventnya udah selesai mereka baru datang. Nah, itulah pentingnya kita ngebuat sebuah foto rilis. Mungkin ada sebagian di sini yang pernah saya minta ajak kerjasama, ada nggak ya? Yang pernah saya minta bantuan untuk pegang humas biasanya di wisuda atau di Dies Natalis, itu selalu saya minta untuk bikin satu link Google Drive untuk kita sebarkan kepada media. Supaya apa? Media yang telat datang, ya, mereka tetap bisa menampilkan foto kita di medianya mereka. Apa untungnya kita bikin foto rilis? Teman-teman, sebuah berita kalau misalkan ada foto dan tidak ada foto, nilainya jauh sekali berbeda. Berbedanya di mana? Saya akan kasih tahu nanti, ya. To sum up, ini adalah checklist yang perlu kita siapkan dalam menyelenggarakan event press conference, ya. Teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang berminat masuk ke humas dimanapun institusinya, maka hal-hal ini akan sangat berguna buat kalian. Next, menyiapkan media list. Ini yang saya bilang bahwa tidak semua media itu suitable untuk eventnya kita, untuk isunya kita. Di sini saya bagi ya, bukan saya bagi, saya tampilkan pembagian media dari Hasmeta. Hasmeta ini membagi media berdasarkan kategori dan saya banyak sepakat di sini. Ada media yang bentuknya general ya. Jadi apapun isu kalian ngundang mereka kemungkinan besar akan datang ya. Misalkan kayak CNN ya, Kompas,
yang sering mengkritisi PKN-san itu CNBC ya. Saya kalau ada wartawan CNBC, saya agak deg-degan juga. Mas, CNBC datang Mas, waduh saya udah pusing itu ngurusin wartawannya. Soalnya mereka grup medianya mereka tuh sering untuk mengkritisi pemerintah. Jadi kalau kita berdiri atas nama on behalf of sebuah institusi pemerintah, maka mereka kecenderungannya lebih kepada mengkritisi gitu. Bisa media online ada Kaskus ya, Good News from Indonesia dan bla bla bla. Jadi isu apapun selama itu memang punya newsworthy, teman-teman panggil media dari jenderal ini, mereka kemungkinan besar akan datang ya. Yang lain-lain itu tergantung dari isunya. Misalkan Mas Lintang bekerja di Kemenko Perekonomian misalkan. Kemenko bikin Kemenko Marathon 2022 misalkan gitu. Itu kan masuknya kemana? Contoh nih, coba kita analisis. Mas Lintang bikin acara Kemenko Marathon 2022. Kira-kira masuk kemana? Jenderal masuk nggak, Mas Lintang? Masuk aja, Pak. Boleh. Jenderal masuk. Apalagi Mas yang masuk? Apalagi? Apa? Kementerian lain gitu. Maraton lari gitu ya, Kak, maksudnya, Kak? Yes. Menterian lain juga boleh, Kak. Habis itu BUMN, BLU lain seramai-ramai mungkin lah, Kak. Oke, siap. Terima kasih Mas Lintang. Ada yang bisa bantu jawab dari Mas Lintang? Mas Lintang pengen bikin sebuah event namanya Kemenko Marathon 2022. Ketika harus membuat sebuah media list, kalian sebagai brand manager atau humas dari Kemenko Perekonomian, kira-kira akan mengundang wartawan yang mana? General pasti bisa masuk ya. Apalagi? Yang berhubungan sama sport mungkin, Kak. Exactly. Sports. Apalagi? Entertain mungkin juga, Kak. Bisa masuk entertainment. Masuk apa lagi? Lifestyle? Bisa masuk nggak lifestyle? Bisa aja, Kak. Bisa, ya. News bisa nggak kalau news? News bisa nggak? Kurang penting atau gimana? News masih bisa masuk, karena kenapa? Penyelenggaranya Kemenko. Tetap kita harus menganalisis itu ya. Nggak cuma eventnya aja, tetapi si pembuat eventnya. Kita sebagai orang Kemenko pasti akan mengundang wartawan dari news. Tapi akan nggak nyambung kalau misalkan Mas Lintang bikin maraton, kemudian mengundang wartawan dari Tech in Asia. Nggak nyambung. Daily Social. Itu mereka nggak akan datang gitu ya. Atau yang sekarang lagi happening media-media populer, misalkan USS Feed, nggak akan datang mereka. Mereka nggak akan datang. Atau mengundang wartawan dari Line Today, nggak akan datang mereka. Karena tidak newsworthy bagi mereka. Ya. Jadi itu tadi, pentingnya kita untuk bisa melihat kategori media, dan kita membuat media list berdasarkan dari isu apa yang akan kita sampaikan kepada target audience atau publiknya kita. Next. Ini yang saya tadi bilang, kenapa kalau misalkan ada wartawan, contohnya CNBC, saya udah deg-degan. Karena kita sebagai orang yang pegang brand sebuah institusi pemerintah, kita jangan hanya menganalisis dari isunya apa, cocoknya kemana. Kita perlu menganalisis lebih dalam. Pertama, media rankingnya. Banyak teman-teman media-media yang, mohon maaf ya, media-media kayak, hah, ini ada media ini gitu. Mereka saya cek di Dewan Pers juga, baru terdaftar atau mereka baru mengajukan, tetapi mereka ribetnya minta ampun. Kalau biasa kayak gitu saya langsung cut, nggak penting. Yang kedua, kita perlu juga ngecek media ini grupnya siapa, pemiliknya siapa. Grup media ini tendensinya lebih kepada support kebijakan pemerintah atau mereka lebih kepada mengkritisi kebijakan pemerintah. Penting ya. Penting kita untuk bisa melihat tone pemberitaan mereka terhadap pemerintah, gitu ya. Lanjut, drafting. Kita tadi udah bikin eventnya, kita tadi udah pegang media listnya, kita sekarang belajar bagaimana cara untuk bisa menyusun draft
surat menyuratnya. Ada dua yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama adalah media invitation. Ya, ini saya ambil undangan media dari WWF Indonesia untuk event namanya Earth Hour. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini setelah call, kemudian kepada yang terhormat pimpinan redaksi. Kalau saya biasanya pakai mail merge, masukin database saya pimpinan redaksi Kompas misalkan, atau pimpinan redaksi detik.com. Itu setiap media biasanya saya kasih spesifik, tapi kalau ini lebih umum. Di tempat WWF Indonesia bermaksud mengundang Anda bla 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 bla, dikasih tahu kapan konferensi persnya, harinya kapan, tanggalnya berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, ya. Kemudian dikasih satu paragraf tentang what our event talks about, ya. Jadi apa sih yang akan kira-kira disampaikan dari eventnya kita sendiri, bukan event press conference-nya ya, eventnya kita sendiri. Misalkan tadi Mas Lintang punya event untuk Kemenko Marathon 2022. Nah, itu tentang apa? Apa yang ingin diaktifasi oleh Mas Lintang melalui event itu? Dikasih tahu bla bla bla. Yang terakhir adalah kontak. Ini penting. Ketika kalian menjadi seorang relation specialist atau sekedar kalau di institusi sebagai PIC media, maka handphone kalian harus standby 24 jam setidak-tidaknya H-1 menuju event diselenggarakan. Karena biasanya kalau media itu banyak yang telepon, duh Mas saya nggak bisa datang ke sana, jauh banget, kita lagi ada event juga nih di lapangan Merdeka, Pak Presiden bla 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 bla. Minta dong Mas press release-nya, biasanya minta kayak gitu. Minta dong Mas foto rilisnya, biasa mereka minta kayak gitu. Minta dong Mas uang transportnya, walaupun mereka nggak datang. Mereka juga sering menanyakan itu ya. Well, mohon maaf kalau misalkan ada keluarganya jurnalis ya, bapak saya juga jurnalis soalnya. Nah, yang kedua selain tadi tentang undangan media, press release ini adalah istilahnya stripati dari kegiatan press conference kita tuh harus dituangkan dalam sebuah press release. Somewhat jurnalis-jurnalis itu tuh kadang nggak ngerti apa yang lagi diomongin sama speakersnya. Mereka bahkan kadang nggak peduli apa yang lagi diomongin. Kadang mereka nggak datang, atau mereka telat, atau bla bla bla, atau mereka yang nggak ngerti motivasi mereka ngapain gitu ya. Tetapi, as long as kita punya press release, maka kita punya sebuah offering untuk mereka. Karena actually kerjaan mereka kan cari berita. Kita kasih beritanya buat mereka. Melalui apa? Melalui press release. Tadi teman-teman sudah baca ya, link yang saya kasih tentang wisuda PKN salah satu link, nanti akan saya kasih relevansinya tentang perfect press release. Press release itu harus ada satu judul ya, kemudian tanggal, kemudian kontak, ini sangat perlu kontak ya. Kemudian yang keempat namanya summary bullet points, poin-poin apa saja yang menjadi summary dari eventnya kita. Yang kelima, 6-7 itu tentang paragraf-paragrafnya harus to the point, harus padat, jangan sampai banyak kata-kata kiasan gitu ya. Nggak boleh yang terakhir footernya ya, kira-kira perusahaan kita itu tentang perusahaan tentang apa, bekerja di bidang apa, alamatnya di mana, itu untuk nomor 8. Tetapi ini adalah perfect press release yang dikeluarkan oleh Co-Schedule, which is ini adalah media dari luar Indonesia ya. Untuk media Indonesia, untuk informasi kepada teman-teman ya, media-media Indonesia biasanya agak nggak cocok kita kasih belangko seperti ini. Ya, mereka lebih senang dikasih press release yang udah siap kopas untuk mereka terbitkan di beritanya mereka. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya nomor 4 tuh nggak penting buat mereka. Summary bullet point tuh nggak penting. Kalau kita kasih summary bullet point, maka mereka harus mengembangkan sendiri paragraf menurut tulisan mereka sendiri, dan mereka nggak mau itu. Media jarang yang mau kayak gitu ya, apalagi media-media kecil, mereka nggak mau. Mereka pengen dapat berita, mana Mas soft-filenya, di Kompas, masukin berita mereka, terbit, dan mungkin mereka akan mendapatkan imbalan dari situ. Kita perlu tahu juga mekanisme bisnisnya sebuah media ya. Nah, contohnya ini. Coba teman-teman perhatikan apa bedanya dari link yang tadi saya kasih dengan draft siaran pers yang saya buat, saya ketik sendiri untuk wisuda PKN 2020. Hampir tidak ada perbedaan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah judul. Ya.
badannya sampai dengan akhir plek ketiplek mereka ambil dari press release yang saya kasih. Judulnya saya bikin Wisuda PKN STAN mencetak pemimpin berbudi baik dan berwawasan kebangsaan. Bagi jurnalis, alah ini judul terlalu bahasa awan gitu. Mereka nggak suka. Mereka sukanya dengan cara menampilkan angka-angka. Ya, lihat judulnya sendiri. Apa judulnya? Sri Mulyani, pesan Sri Mulyani untuk 3.231 wisudawan PKN STAN 2020. Ya, kalau misalkan kalian bayangin di Twitter, kemudian kalian follow CNN, kemudian ada sebuah postingan dari Twitter CNN, judulnya gini, Wisuda PKN STAN 2020 mencetak. Nggak akan kalian klik. Tapi kalau misalkan kalian dikasih judul ini ya, ini pesan Sri Mulyani untuk 3.231 wisudaan PKN STAN 2020, maka itu lebih clickable. Mereka tujuannya untuk bisa mendulang klik ya. Itu yang perlu teman-teman tahu juga. Ya, ada mungkin media-media yang lebih tidak konvensional, mereka malah lebih heboh lagi ngasih headline gitu ya. Contoh, beberapa hari yang lalu ada headline yang dihujani dengan tanggapan negatif dari netizen. Contoh detik.com kemarin menerjemahkan kata, saya lupa, kemarin media luar itu menyampaikan tentang pemberitaan hilangnya Jack Ma dari publik ya. Kalau nggak salah layover apa ya kemarin, kalau teman-teman masih ingat nggak? Frasa yang kemarin diterjemahkan salah oleh detik.com. Yang pertama mereka menerjemahkan sebagai berbohong gitu ya. Ternyata Jack Ma selama ini nggak muncul ke publik karena berbohong gitu. Orang yang ngelihatnya ini apa maksudnya gitu kan. Kemudian dihujat di Twitter, kemudian diganti lagi. Ini alasan Jack Ma tidak muncul ke publik karena Jack Ma sedang berbaring. Ternyata layover diterjemahkan salah lagi dengan kata berbaring. Dihujat lagi dan ternyata direvisi kembali. Nah, itu namanya bagaimana pentingnya sebuah headline dalam ngebentuk sebuah media framing ya. Well, ini kalau teman-teman cek bagaimana siaran pers yang kita buat, yang kita ketik gitu ya, itu sebetulnya sangat penting untuk kita gunakan untuk bisa memonitor atau bisa mempengaruhi bagaimana media itu menyampaikan citra tentang institusi kita kepada publik. Menurut kalian, ada nggak gunanya bagi kita seorang brand manager ketika memang media-media di Indonesia itu mereka malas nulis, mereka biasanya langsung kopas dari press yang kita kasih. Apa kira-kira keuntungan bagi kita sebagai seorang brand manager atau staff PR? Anyone? Ada yang udah buka mikrofon, silakan. Mungkin informasi positif yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu akan lebih mudah untuk menyebar melalui teman-teman media itu, Kak. Oke, tapi gini, Mbak Kevin, Mbak Ayu, Ayu ya, kalau kita orang Palembang nggak ada namanya Mbak ya, kakak sama Ayu. Nah, mau tanya, pertanyaannya gini, apa keuntungan bagi kita seorang brand manager ketika wartawan-wartawan itu mereka malas menulis kembali berita, tetapi malah lebih senang mengkopas. Ya, benar. Yang pertama tadi bahwa berita-berita baiknya lebih cepat menyebar melalui media. Tetapi apa keuntungannya dengan situasi yang seperti itu? Mereka yang malas nulis dan mereka hobinya kopas itu apa pentingnya buat kita? Mungkin kita bisa lebih ngendaliin apa yang expose, Kak. Exactly. Terima kasih, Anggita. Itu yang penting ya. Media, mereka kan kecenderungannya untuk bisa melihat sesuatu itu dengan cara negatif ya. Kalau misalnya kita nggak kasih press release, mereka akan ngulik-ngulik yang negatif-negatif. Tapi kalau kita kasih press release, ya, yang udah tinggal kopas ya, selain pertama kita kasih yang udah handout-nya, yang hard copy-nya, kita kasih juga link supaya mereka bisa kopas. Kita manfaatkan ya kemalasan beberapa orang oknum media itu untuk bisa mengendalikan tone positif pemberitaan tentang institusi kita kepada publik. Jangan sampai media ini memberitakan tentang yang negatif-negatif. Teman-teman ada yang nonton nggak kemarin wisuda PKN STAN, saya tanya? Ada nggak yang nonton? Atau ada yang menjadi panitia nggak?
Nonton, Kak. Nonton, Kak. Ada nonton ya? Ada nggak poin-poin yang sebetulnya secara tone itu negatif disampaikan oleh Bu Sri Mulyani? Ada nggak? Ada yang ngeh nggak? Ada ya, ada beberapa poin yang saya catat kemarin. Misalkan Bu Sri Mulyani bilang tentang ini ada beberapa poin yang sangat mungkin untuk ditwist menjadi berita negatif ya. Bu Sri Mulyani kemarin bilang tentang jangan sampai PKSN menjadi pencetak koruptor atau segala macam. Kata-katanya kemarin kalau saya nggak salah ya. Kemudian Bu Sri Mulyani kemarin menyinggung masalah gaji ya. Kalian tuh digaji bla 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 bla. Ada juga media yang mentwist tentang poin tersebut. Ini gaji lulusan PKN setelah bekerja. Itu ada 1 atau 2 media yang menaikkan headline seperti itu. Nah, siaran pers ini dan hubungan baik kita dengan media itu sangat penting bagi kita untuk mengendalikan bagaimana tone pemberitaan institusi kita terhadap publik. Itu ya. Ada satu media yang dalam sebuah event di Decentralis 4 kalau saya nggak salah, itu dengan sengaja mentwist sebuah poin yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tentang radikalisme. Kalau teman-teman ingat waktu itu ya, Bu Sri Mulyani di depan gedung I, itu dihadang sama media, namanya doorstop gitu ya, kemudian ditanya tentang bla 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 bla, kemudian ditwist oleh salah satu media. Akhirnya apa? Ya medianya kita panggil, ditanya, maksud kamu apa untuk bisa menyampaikan kepada publik begini? Bla 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 bla, sampai saya temukan waktu itu dengan direktur gitu. Karena kita harus ngasih juga pelajaran kepada media. Kita ngomongnya gini, jangan sampai ditwist menjadi satu hal yang negatif kepada publik. Nah, itu contohnya ya. Itu teman-teman terkait dengan siaran pers ya. Kalau teman-teman cek lagi apa yang disampaikan di siaran pers ini kan belum ada nomornya ya, masih draft. Itu hampir 100% itu sama dengan apa yang disampaikan oleh CNN. Nah, tadi juga saya udah kasih kepada teman-teman beberapa link ya, ada 2. Yang pertama, link tentang Starbucks, yang kedua tentang Kemenq. Teman-teman bisa cek di sana. Teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan pengelolaan hubungan dengan media, dalam hal ini pengelolaan siaran pers yang ada di sebuah perusahaan saya ambil Starbucks yang baik ya, dan Kementerian Keuangan. Teman-teman bisa cek di sana ya. Bagaimana perbedaan pengelolaan antara Starbucks dan juga Kemenq. Next. Sudah kita bikin draft, sudah kita terbitkan press release, bagaimana cara kita mendistribusikan press release tersebut? Pertama, ya tentu kita bisa kirimkan kepada jurnalis yang masuk ke dalam media listnya kita. Caranya seperti apa? Pertama, kita kasih fisik kalau misalkan yang bersangkutan itu hadir di dalam press conference-nya kita. Yang kedua, kalau misalkan orangnya telepon minta press release, kita bisa kirimkan melalui email. Yang ketiga, kalau misalkan ada media yang menjadi media listnya kita, dia nggak datang sama sekali, dia nggak telepon, nggak email kita, ya udah kita kirim aja email. Kemudian kita kirim WhatsApp bahwa kita tadi sudah menyampaikan press release melalui email Bapak, mohon bantuannya untuk bisa dipublikasi. Kira-kira gitu, ya. Kalau dulu ya, ketika 2018 saya betul-betul baru menangani media relation karena sebelumnya itu nggak ada. Ini penting bagi kita yang baru untuk bisa nge-establish sebuah hubungan dengan media ya. Saya dulu nggak tahu nomor kontaknya CNBC itu berapa, Kompas nggak tahu. Caranya gimana? Cari di website. Di website itu ada email untuk dewan redaksinya. Kita bisa berkomunikasi di sana. Yang kedua, kita bisa cari melalui LinkedIn. LinkedIn ini sangat penting. Kalau teman-teman bisa search di sana misalkan jurnalis atau media atau pers gitu ya, langsung muncul semua. Tinggal kita DM ya, tinggal kita kontak segala macam. Ayo Bapak, kita bikin media gathering, kita mengundang Bapak bla 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 bla, disampaikan undangan sebagaimana terlampir. Mereka akan datang. Yang terakhir, press conference attendance list, maksudnya di guestbook yang tadi ya, kita punya sebuah database tentang media-media mana saja. Oke, Mas Andi dan teman-teman yang lain, kalau memang sudah masuk waktu Jumatan, boleh ya, silakan untuk bisa keluar dari Zoom, nggak apa-apa. Saya balik lagi. Yang terakhir adalah dari guestbook-nya kita dan juga referensi dari jurnalis yang kita kenal.
kita punya database bahwa oh ini kontan berapa sih nomornya, emailnya apa, alamatnya, kemudian kontak kantornya berapa. Kemudian si Bapak dari jurnalis kontan ini tahu nggak Pak, kita lagi butuh nih wartawan dari Gatra, minta dong kontaknya, namanya referensi. Teman-teman bisa cek di sana. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mempublish press release kita ke situs-situs submission untuk press release. Contohnya apa? pressrelease.kontan.co.id. Jadi itu adalah sebuah situs yang bisa menampung semua press release. Supaya apa? Supaya media-media minor itu bisa, walaupun mereka nggak datang, walaupun mereka nggak diundang, mereka tetap bisa mengakses press release dari sebuah perusahaan yang mensubmit ke tersebut. Ketiga, kita bisa meminta bantuan dari agencies. Ya, agensi itu banyak ya. Misalkan kalau teman-teman tahu ada Ogilvy, salah satu yang terbesar di dunia, itu juga mereka menyediakan bantuan bagi kita untuk bisa menyebarkan informasi kepada hubungan media yang mereka sudah bangun gitu ya. Atau teman-teman bisa cek di sana di indonesiapr.id, kalian cek di situ juga mereka membantu kita untuk bisa mendistribusikan press release kita kepada wartawan-wartawan pekanan mereka. Yang terakhir, kita harus mengupload intisari atau poin-poin dari press release kita itu ke own medianya kita. Ya, bisa bentuknya website atau bisa kita bentuknya social media, atau misalkan ini perusahaan, kita juga bisa terbitkan di konten di sebuah aplikasi ketika mereka punya aplikasi. Kira-kira seperti itu ya. Yang terakhir setelah didistribusikan, kita harus ngecek dong ya. Ketika hari Minggu ada Dies Natalis PKN Stan, hari Senin ya Humas itu langsung cek semua koran. Kita ngecek semua pemberitaan. Berapa banyak berita yang menyampaikan informasi tentang Dies Natalis PKN Stan yang keempat atau yang kelima. Kemudian kita bisa ngecek tone-nya apakah positif, apakah netral, apakah negatif. Nah, itu akan menjadi catatan kita. Mana saja yang kira-kira negatif, kita cari tahu lebih banyak. Oh, benar nggak sih berita yang disampaikan ini, jangan-jangan dia sengaja mentwist. Kalau misalkan mentwist, kita coba kontak. Kita pengen tanya, ada masalah apa, Mas? Kira-kira gitu. Kenapa, Mas, poin ini kok malah diberitakan dengan cara yang salah? Misalkan seperti itu. Ya. Media monitoring ketika teman-teman pegang sebuah event misalkan, atau misalkan di kelas ini ada yang tergabung di kepanitiaan wisuda, atau misalkan PRPN gitu ya. Misalkan kalian punya sebuah target. Oh, tahun lalu kita ada 10 kali pemberitaan media nasional. Tahun depan kita pengen bikin PRPN dengan 20 kali pemberitaan dari media nasional. Bagaimana cara kita tahu 10? Bagaimana cara kita tahu 20? Ada namanya tools media monitoring ya. Ada yang gratis, ada yang paid. Yang gratis teman-teman bisa menggunakan namanya Google Alert. Ini juga saya gunakan untuk PKN Stan. Ini salah satu fitur dari Google, teman-teman bisa cek di emailnya masing-masing. Kalau misalkan Mbak Sarah lagi pengen tahu informasi tentang apa yang lagi banyak diobrolin sekarang, tentang Raffi Ahmad kemarin atau tentang vaksinasi. Mbak Sarah ternyata concern banget tentang vaksin ini ya, mungkin kita khawatir dan lain sebagainya. Wah, saya nggak mau ketinggalan berita tentang vaksin. Kita cukup untuk bisa ngeklik di bagian atas kanan itu ya, ada namanya Google Duos, ada Drive, segala macam. Salah satunya adalah Google Alert. Ketika kita ngecek dan ngeklik, kita memasukkan beberapa keyword di sana. Jadi setiap kali ada pemberitaan online, maka kita akan langsung terotomatis ke-report oleh Google. Google akan otomatis memberikan laporan kepada kita bahwa Mbak Sarah, hari ini ada pemberitaan tentang vaksin. Misalkan Mbak Sarah memasukkan kata kunci vaksin sebanyak 12 kali, tentang Raffi Ahmad sebanyak 15 kali, nanti dikasih linknya di bawah. Jadi ketika teman-teman harus memonitor, gampang sekali. Google sudah bekerja untuk kita. Ketika kita memasukkan beberapa keyword terkait dengan event atau perusahaannya kita, atau isu yang pengen kita sampaikan kepada publik. Ketika misalkan kita udah dapat laporan dari alert, kita juga perlu untuk bisa melakukan Google Search ya. Apalagi kalau misalkan tone pemberitaan itu ternyata negatif. Kita perlu cari tahu apa saja pemberitaan sekitar dari institusi kita. Misalkan ketika kita bicara tentang PKN Stan, apa saja yang lagi diberitakan tentang Kementerian Keuangan oleh media yang sama. Apakah memang media ini lebih banyak mengkritisi pemerintah atau tidak gitu ya. Jangan-jangan memang mereka punya tendensi mengarah ke sana. Bagaimana cara carinya? Ya simple, dengan cara Google Search ya. Kementerian Keuangan tinggal dicek entah latest version atau teman-teman bisa ngambil range tanggal berapa, itu ada
fiturnya di Google Search. Nah, kalau zaman dulu banget, jadul banget, itu teman-teman bisa bikin semacam kayak clipping ya. Kayak clipping anak SD gitu. Jadi kalau zaman dulu orang PR, itu misalkan Kementerian Keuangan punya kebijakan untuk mengeluarkan dana untuk bantuan BLT, misalkan kayak zaman dulu ya. Mungkin dulu zaman belum ada tools untuk media monitoring. Apa yang dilakukan oleh Humas Kementerian Keuangan saat itu? Ngecek semua koran yang ada, yang mereka langgan, kemudian mereka ngebacain satu-satu, ada beberapa pelaksana yang dedicated untuk membaca satu persatu koran yang dilanggan oleh Kementerian Keuangan. Ya, dibaca satu-satu, ada nggak yang memberitakan tentang kebijakan BLT? Kalau misalkan ada, kita gunting. Kita masukkan ke dalam kertas HVS, kita betul-betul kita lem, terus kemudian kita clip, ya, kita bikin clipping. Setelah itu kita cek tuh news value-nya berapa. Misalkan tentang BLT tetapi secara positif, maka kita bisa menghitung tuh news value-nya berdasarkan namanya MMK, milimeter kolom. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana cara menghitung namanya PR value. Yang terakhir, ini yang paid, yaitu measurement tools subscription. Teman-teman bisa subscribe di beberapa tools yang ada di internet, banyak sekali, BuzzFeed dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memasukkan kata kunci tertentu, isu-isu tertentu, institusi-institusi tertentu, tentang apa yang teman-teman pengen tahu lebih jauh gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan beberapa tools di sana. Nanti akan dapat report, misalkan kayak grafik segala macam, kemudian tonasinya positifkah, negatifkah, itu mereka sudah punya fitur untuk bisa menganalisa berita yang muncul. Teman-teman bisa ngecek di measurement tools-nya masing-masing. Tapi kalau PK Instan kita masih terbatas di yang gratis, tapi kalau untuk yang berbayar itu biasa kita langgan ke Biro KLI di Lapangan Banteng. Ini yang terakhir, teman-teman. Tadi kita udah bicara banyak tentang press release, press conference, sebetulnya apa sih tujuannya gitu ya? Memang betul untuk bisa menerbitkan sebuah reputasi yang baik tentang perusahaannya kita. Tapi bagi kita, seorang brand manager atau sebagai seorang PR staff, kita punya semacam indikator melihat pemberitaan terkait dengan isunya kita atau perusahaan kita atau institusi kita, namanya PR value. Nah, ini saya akan kasih tahu rumusan dan cara untuk menghitung namanya PR value. Ada banyak cara menghitung dan setiap media pun rumusnya beda-beda. Kalau media online itu cara rumusnya beda, kalau sosial media beda-beda, tapi akan saya kasih tahu cara yang paling gampang untuk menghitung nilai PR value dari media cetak ya. Kalau kalian ngecek ada Kompas, ada Bisnis Indonesia atau Sindo, nah caranya gini. Yang pertama, kita harus menghitung ukuran artikelnya. Betul-betul pakai penggaris, teman-teman. Ngecekin berapa milimeter kolom, ya, berapa MMK. Kemudian dikali rate iklan atau rate card di setiap media. Kalau di Kompas dan juga Bisnis Indonesia atau di Suara Merdeka, mereka pasti punya rate card yang beda-beda. Untuk cetak, Kompas yang paling mahal. Kalau untuk berita online, kira-kira yang paling mahal apa? Rate card yang paling mahal apa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa menebak nggak? Banyak ya media online ya, ada Kumparan, ada Tirto, ada apa lagi? Kompas.com, ada Detik.com, ada Airmall ya, Rakyat Merdeka Online. Kira-kira apa yang paling mahal rate card-nya? Ada yang bisa menebak? Kompas mungkin. Kompas.com. Iya. Oke, salah ya. Saya dulu juga mikirnya gitu. Sebagai orang baru, kayaknya Kompas yang paling mahal. Ternyata rate card-nya Kompas itu jauh di bawah Detik.com. Ternyata masyarakat Indonesia lebih senang untuk bisa mengakses berita tuh yang penting cepat dulu. Mau bener kek, mau enggak kek, mau ada isinya kek, enggak kek. Cuma judul doang kek, yang penting dapat dulu. Mereka lebih senang untuk bisa mengklik berita yang paling cepat. Kalau kita cek Kompas, mereka nggak buru-buru. Kalau misalnya ada satu kejadian, mereka nggak langsung nerbitin. Mereka pasti langsung konfirmasi ke bagian terkait. Tapi kalau Detik.com, langsung, misalkan pesawat hilang kontak, langsung dikabarkan sama mereka saat itu juga.
Dan ternyata masyarakat kita lebih suka membaca yang seperti itu. Semakin tinggi click rate-nya, maka rate card sebuah media semakin tinggi. Ya, nah ini kita kembali lagi kalau untuk media cetak. Ukuran artikel berapa MMK dikali rate publish-nya berapa. Kemudian kalau misalkan menggunakan foto dikali 10, kalau tanpa foto dikali 8 ditambah PPN 10%. Ini yang saya tadi bilang kenapa foto rilis itu sangat penting, karena semakin ketika beritanya itu ditampilkan bersama foto, maka PR value-nya kita akan semakin besar. Ya, kalau untuk headline atau halaman pertama hitungannya 8 dan 10, tapi kalau halaman kedua dan selanjutnya itu 3 dan 5. Ya, dengan foto itu lebih tinggi daripada yang tanpa foto. Ya, kalau untuk TV dan radio durasinya dikali rate iklannya berapa dikali dengan 3 ditambah dengan 10% dari PPN. Nah, contoh, misalkan tadi Mas Lintang punya event, kemudian ternyata dipublikasi oleh Kompas Cetak. Contohnya ketika kita ukur, ternyata ukurannya 100 mm kolom. Dan ternyata untuk rate card-nya Kompas Cetak, setiap meter kolom harganya itu Rp1 juta. Maka PR value-nya menggunakan rumus di atas, 100 mmK dikali dengan 1 juta, dikali dengan 5 karena menggunakan foto, dan tidak di halaman headline, ditambah dengan 100% PPN. Maka Mas Lintang itu mendapatkan, sebenarnya bukan mendapatkan, tetapi earn 550 juta rupiah PR value untuk satu pemberitaan Kompas Cetak. Padahal ketika kita bikin sebuah press conference, berapa sih kita keluar biayanya? Paling untuk set podium segala macam, katakanlah 20 juta ya. Satu wartawan datang, kita kasih makan, kalau untuk Kementerian Keuangan rate-nya 45.000. Snack harganya 20.000, 65.000. Ditambah dengan uang transportnya mereka. Kalau di Kementerian Keuangan biasa kita kasih 150.000. Maka dengan kira-kira harga Rp200.000 per wartawan, ya, dalam hal ini Mas Lintang ngasih 200.000 kepada wartawan Kompas, Mas Lintang malah mendapatkan earn sebanyak 550 juta rupiah hanya dengan satu pemberitaan di Kompas Cetak. Ya, jadi ini yang bisa menentukan seberapa sukses kita sebagai orang yang menyelenggarakan sebuah press conference atau mendistribusikan press release, sukses atau tidaknya dinilai dari namanya PR value. Jadi, balik lagi ke sini, the perfect press release itu bukan tentang bagaimana kita menyusun dan lain sebagainya. Press release yang sempurna adalah press release yang diterbitkan. Sama kayak kalau teman-teman tanya, Mas, skripsi mana sih yang paling baik? Yang bagaimana sih caranya? Ya skripsi yang paling baik itu skripsi yang kelar, skripsi yang selesai. Nggak peduli seberapa tajam kamu bisa melihat sebuah fenomena, seberapa tajam headline atau judul skripsi kamu, seberapa kompleks metode penelitian kamu, itu tidak begitu penting ketimbang selesai atau tidaknya skripsi kamu. Yang penting skripsinya kelar. Sama kayak gini, perfect press release adalah press release yang diterbitkan. Karena balik lagi kenapa? Ya ini, kita punya ukuran kesuksesan kita dalam memanajemen media. Selesai dari saya. Terakhir, untuk teman-teman, saya pengen, actually ini adalah materi pengayaan ya, kalau teman-teman cek di atas, ini adalah materi pengayaan. Jadi tadi kita udah bicara tentang marketing, kita bicara tentang public relations. Apa itu marketing public relations? Makin ke sini bahwa perusahaan itu tidak mungkin hanya menggunakan satu strategi saja. Mereka biasanya mengcombine mixture ya, dari public relation dan juga marketing. Kemudian kita bicara tentang definisi. Kemudian marketing itu bicara tentang apa? Press release, public relations itu menghandle apa saja. Kemudian MPR itu apa, kategorinya seperti apa, event-eventnya apa, kemudian kita take out, kita bicara tentang press conference itu apa yang harus kita pastikan, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan, checklist untuk eventnya apa, media listnya kita tadi udah bicara kategori-kategorinya apa, grupnya seperti apa, kita bicara drafting untuk bikin undangan, kita bicara drafting untuk bikin press release, saya kasih contoh press release dan juga tadi contoh yang sudah diterbitkan, dan bagaimana teman-teman bisa melihat pengelolaan di Kemenq dan juga di Starbucks, karena actually mereka berbeda, satunya perusahaan private, satunya perusahaan atau institusi publik.
Bagaimana cara kita untuk bisa mendistribusikan press release tersebut, bagaimana cara kita memonitor, dan ukuran kesuksesan dalam menyelenggarakan press conference atau distribusi press release. Dan di sini teman-teman, saya pengen teman-teman untuk bisa membuat sebuah press release untuk setiap kelompok webinarnya. Nggak perlu menghubungi media, enggak, tapi saya pengen teman-teman untuk bisa belajar, untuk bisa menyusun sebuah konsep press release dari kegiatannya teman-teman sendiri. Itu. Ya, sebelum saya tutup, karena kita sudah overtime, ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan aja mungkin, kalau ada. Ada? Oke, kalau nggak ada, maka kuliah akan kita tutup, teman-teman. Jangan lupa, di setiap kelompok nanti di pekan ke-13, yaitu pekan depan, teman-teman wajib untuk bisa menyampaikan kepada saya record dari webinarnya teman-teman, kemudian laporan penyuluhannya, kemudian kelengkapan dokumennya, serta tugas hari ini adalah ditambah 1, menyusun konsep press release dari kegiatan yang teman-teman selenggarakan. Ya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas bantuannya Ketua Kelas Mas Lintang ya, dan juga Mbak Sarah yang sudah mengakomodir pertemuan kita hari ini. Apalagi, oh ya, saya meminta maaf ya teman-teman, harusnya ini tidak terjadi hari ini ya, harusnya Selasa kemarin, tetapi karena ada sesuatu yang perlu saya selesaikan dan itu urgent kepada pimpinan, maka kita harus mengganti ke hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Sarah dan juga Ketua Kelas. Dan untuk teman-teman semua, kita akan ketemu di minggu depan. Selamat menyelenggarakan webinar bagi yang belum. Dan semoga persiapan teman-teman bisa lancar sampai dengan nanti pengumpulan atau submission dari keseluruhan tugasnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas.